Harga emas dunia kembali cetak rekor tertinggi sepanjang masa, tembus di atas 4.300 US dollar per troy ounce pada Kamis 16 Oktober lalu. Lonjakan tajam ini dipicu oleh meningkatnya permintaan safe haven di tengah memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat dan juga China. Namun setelah rally 9 pekan tanpa henti, harga emas berbalik anjlok hampir 300 US dollar dalam sehari. Meski fluktuatif, rally emas sepanjang tahun ini tetap spektakuler, naik lebih dari 60% didorong ketegangan geopolitik, dedolarisasi dan aksi beli besar-besaran oleh Bank Sentral Dunia. Di balik naik turunnya harga emas global, ada deretan raksasa tambang dunia yang menikmati keuntungan besar. Siapa saja mereka dan apakah ada nama Indonesia di dalamnya? Langsung saja kita akan bahas dalam para raksasa penambang di balik kilau emas. Ya, harga emas dunia kembali meledak pada Kamis 16 Oktober lalu. Ini menembus rekor tertinggi sepanjang masa di atas 4.300-an. Ini kalau kita lihat per ounce begitu ya. Lonjakan ini dipicu oleh permintaan terhadap aset safe haven di tengah memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat dan juga China. Dikutip dari Reuters, kenaikan harga emas juga ditopang oleh ketidakpastian akibat shutdown pemerintah Amerika Serikat. Harga spot naik 2,83% ke 4.326,58 US dollar per troy ounce setelah menyentuh rekor 4.330,25 US dollar per troy ounce. Sementara kontrak berjangka emas Amerika Serikat untuk pengiriman Desember menguat 2,5% ke level 4.304,6 US dollar per troy ounce usai menyentuh puncak 4.335 US dollar per ounce. Kalau kita lihat ya, sepanjang tahun 2025 ini harga emas telah melonjak lebih dari 60%. Ini kalau misalkan kita lihat ditopang oleh kombinasi faktor ketegangan geopolitik, spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed, pembelian masif bank sentral, dedolarisasi dan arus masuk besar ke ETF berbasis emas. Namun pekan ini arah berbalik tajam. Harga emas dunia mengalami penurunan terbesar dalam lebih dari 1 dekade kepada Selasa kemarin. Ini koreksi ini akibat terjadinya aksi ambil untung usai rally 9 minggu berturut-turut. Berdasarkan data mining.com, harga spot sempat turun hingga 4.090,97 US dollar per troy ounce. Ini anjlok hampir 300 dolar Amerika Serikat. Ini mencapai rekor 4.380,89 sehari sebelumnya. Kontrak berjangka di New York turun sekitar 5,4% ke kisaran 4.100 US dollar per troy ounce. Kalau kita lihat penurunan mendekati 6% ini menjadi yang terbesar sejak 2013 saat harga emas masih di bawah 2.000 US dollar per ounce. Jadi sejak saat itu nilainya telah lebih dari 2 kali lipat, dorongan utama dari ketegangan geopolitik dan akumulasi besar-besaran emas oleh bank sentral. Seiring rally panjang, sejumlah lembaga keuangan seperti HSBC terus menaikkan proyeksi harga emas bahkan memperkirakan bisa menyentuh 5.000 US dollar per troy ounce pada tahun depan. Di tengah naik turunnya harga dan ketidakpastian global, terutama perang dagang Amerika Serikat dan juga China, ada deretan perusahaan tambang emas yang menjadi sorotan dunia. Kita lihat siapa saja, adakah nama Indonesia di dalamnya? Ya, memasuki periode 2024-2025, industri tambang emas global berada dalam sorotan utama dunia. Dorongan permintaan yang kuat dan ketidakpastian geopolitik membuat harga emas melonjak ke rekor baru. Ini memberikan keuntungan besar bagi produsen. Tim riset CNBC Indonesia menganalisis 10 perusahaan tambang emas terbesar dunia ini berdasarkan produksi 2024. Laporan ini menyajikan data produksi, lalu aset dan juga penilaian fundamental melalui price to earnings ratio dan price to book value. Di posisi pertama ini ada, kalau kita lihat ada Newmont Corporation. Ini pemimpin industri dengan produksi 6,8 juta ton emas pada 2024. Ini dikuatkan oleh akuisisi Newcrest Mining. Newmont memiliki portofolio aset tier 1 di Nevada Gold Mines di Amerika Serikat, lalu ada Boddington, Australia, Penasquito, Meksiko, dan Lihir, Papua Nugini. Di posisi kedua kalau kita lihat ada Barrick Gold yang dengan memiliki produksi 3,91 juta ton. Ini 3 aset utamanya adalah Nevada Gold Mines, ini 1,65 juta ton, lalu ada Loulo Gounkoto, ini dari Mali,
578.000 ons, dan juga Pueblo Viejo dari Republik Dominika sebesar 352.000 ons. Di urutan ketiga ada Agnico Eagle Mines. Ya, ini kalau kita lihat, ini dari Kanada, mencatat produksi 3,49 juta ons berkat strategi akuisisi agresif dan tambang berbiaya rendah di Kanada serta Finlandia. 3 tambang terbesarnya adalah The Tor Lake, ini sebesar 671.950 ons, ini Canadian Malartic 655.654 ons, dan Meadowbank ini sebesar 504.719 ons. Berikutnya, di posisi keempat ada Polyus dari Rusia, ini memproduksi 3 juta ton. Ini kalau kita lihat emas dengan tambang utama di Siberia, Olimpiada, Blagotenyo, dan juga Natalka. Namun sanksi akibat perang Ukraina membatasi ekspansi globalnya. Lalu di posisi kelima ada N-Gold, dan kalau kita lihat diproduksi 2,66. Ini kebalik ya, ini kalau kita lihat portofolionya terdiversifikasi dari Afrika hingga Mesir, meliputi Tanzania atau Geita ya, lalu juga ada Kibali dari Kongo dan juga Siguiri dari Guinea. Dan kalau kita lihat ada lagi berikutnya pemirsa. Posisi ke-6 kalau kita lihat ada Zijin Mining Group, ini dari Tiongkok, memproduksi 2,34 juta ton emas pada 2024. Dorongan ekspansi global meliputi 16 negara, termasuk tambang di Serbia, Kolombia, dan juga Papua Nugini. Kemudian ada King Cross Gold, ini kalau kita lihat produksinya ada 2,17 juta ton. Ini kalau kita lihat aset utamanya ada di Amerika Serikat dan juga Afrika Barat, di Taishan, lalu Paracatu, dan juga Fort Knox di Amerika Serikat. Ada juga Gold Fields ya, berada di posisi 8 dengan produksi 2,07 juta ton emas. Portofolionya tersebar di Australia, lalu ada di Ghana dan juga Afrika Selatan. Dan kalau kita lihat di posisi ke-9 ada Freeport McMoran. Ya, ini menjual 1,88 juta ton emas sepanjang tahun 2024. Ini sebagian besar dari distrik mineral Grasberg di Papua, Indonesia. Grasberg menjadi sumber produksi emas terbesar bagi perusahaan dan menempatkan Indonesia dalam peta produksi global. Yang terakhir ada Northern Star Resources ya, dari Australia dengan produksi 1,64 juta ton emas ya. Sumber utamanya berasal dari operasi Kalgoorlie dan juga Yandal Australia serta Pogo dari Alaska Amerika Serikat. Dan memang pemirsa, di tengah fluktuasi harga dan juga ketegangan geopolitik, emas ini tetap menjadi simbol kekuatan ekonomi dan alat lindung nilai paling aman di dunia. 10 raksasa tadi ini tambang global menguasai lebih dari setengah produksi emas di dunia. Dari Newmont di Amerika Serikat hingga Freeport di Papua, Indonesia. Selama dunia masih dibayangi krisis, inflasi, dan juga perang dagang, satu hal yang pasti, kilau emas tak akan pernah padam.